Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa semakin dekat dengan status tersangka, semakin dekat dia dengan Bui, omongannya itu semakin ngelantur dan ngaco, teman-teman. Dimana di salah satu podcastnya bersama dengan Refli Harun, demi untuk mengambil simpati dari masyarakat, Tifa sampai-sampai mengatakan kalau dia bersama dengan rekan-rekannya adalah pasukan Allah. Waduh, Tifa. Kemarin sudah jualan ayat, sekarang nih jualan pasukan Allah. Besok apa lagi nih Tifa? Apalagi? Dan lagi nih ya, Tifa katanya kalau mereka dibui, suara mereka ini masih bisa menembus tembok. Suara mereka masih didengar oleh pendukung-pendukung mereka. Walaupun dia tidak menggunakan laptop, HP, pensil, dan pulpen untuk menulis, serta alat komunikasi lainnya, suara mereka tetap akan terdengar. Karena katanya teman-teman, yang dia suarakan itu adalah suara kebenaran. Waduh. Inilah ya modelan-modelan orang yang selalu mengkapling-kapling surga, mengkapling-kapling kebenaran. Hanya kelompok mereka yang benar, yang lain salah. Nah, inilah orang-orang seperti ini teman-teman. Jadi harap berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Nah, selain itu ada juga video di mana Betor, masih ingat kan Betor? Ingat dong, orang yang baru-baru ini dilaporkan oleh Prof Paiman ke polisi. Dia ternyata mengakui kalau sudah memeras Prof Paiman. Cuma katanya kalau hanya 20 juta atau 15 juta itu bukan pemerasan. Yang pemerasan kata Betor adalah nilainya 100 juta ke atas. Waduh. Apakah Betor juga akan menjadi tersangka pemerasan, teman-teman? Nah, terakhir ada ini abah mereka, Abah Anies Baswedan, yang juga ikut nimbrung mengkritik Pak Prabowo karena katanya tidak pernah menghadiri sidang ataupun forum PBB. Tapi bukan hanya Pak Prabowo yang dikritik, Pak Jokowi juga begitu dikritik sama dia. Aduh, si paling benar orang-orang ini ya. Nah, ini paling terakhir teman-teman, saya janji ini paling terakhir. Terakhir nih ya, ada lagi nih salah satu pentolan HTI, kawannya Koji Nudin, yang muncul di permukaan mengomentari ijazah Pak Jokowi. Nah, nanti kita sikat semuanya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. RRT Roy, Rismon, Tifa udah mentok. Artinya siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Nggak ada yang mau soalnya. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, ini saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismon dibungkam, ketika Tifa dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismon, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami. Jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismon, membungkam Tifa. Nggak ada artinya. Karena kami, ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik. Karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Jadi jangan pernah berpikir, walaupun di dunia, di negara yang hukum seperti ini, di mana hukum menjadi alat untuk memelihara kekuasaan itu akan menang terus, tidak bisa. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan kebenaran itu selalu menang. Dibungkam mau seperti apapun, kebenaran itu selalu menang. Dan kezoliman itu selalu mendapatkan hukumannya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ya, itu ingat itu baik-baik kepada semua orang yang sekarang ini menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan hukum untuk membungkam kebenaran. Waduh. Kebenaran selalu menang kata Tifa. Ya benar, kebenaran itu ada sama Pak Jokowi, Tifa.
Dan kezoliman itu ada sama kalian. Yang kalian tadi ngomong kalau pasukan Allah Jundullah itu adalah orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Ya dalam artian kalian-kalian inilah ya. Tifa ini ngomong suka kebalik-balik gitu ya kan. Aduh Tifa, kebenaran Tifa sekarang sudah menemukan jalannya sendiri. UGM sudah ngomong, Kompolnas sudah mendengarkan, Ombudsman sudah mendengarkan. Ya sampai Kompolnas menyatakan, Kompolnas pihak independen loh. Pernyataan ataupun keterangan dari Barreskrim dan juga UGM itu kredibel dan logis ketika dijelaskan dan membantah argumentasi kalian, bukti omongan kalian. Jadi kebenaran itu ada pada Pak Jokowi, bukan pada kalian. Kalianlah itu yang melakukan kezoliman. Jadi jangan ngaku-ngaku kalau kalian ini merasa menyebarkan kebenaran, Tifa. Jangan ya, malu nanti. Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul, lalu Menteri Luar Negeri. Aduh, si Imam Mahdi palsu caper lagi nih guys. Ya udah, lu aja yang pergi ke sono, makanya lu jadi presiden. Bisa nggak jadi presiden? Nggak bisa kan, makanya lu usah bacot. Lagian ngapain sih lu membesar-besarkan masalah nih? Ya udahlah, menelu aja, ngapain presiden segala. Itu organisasi nggak berguna. Lu tahu bertahun-tahun warga Gaza menderita, PBB bisa apa coba? Ha? Malah PBB ini awal mula kemunculan negara Zionis, kocak. Udahlah Nis, cukup Nis, nggak ada yang butuh pendapat lu Nis. Cukup Nis. Ke asal lu, mana deh terserah lu. Baru lu mau jadi presiden sana nggak apa-apa. Atau lu mau jadi ketua PBB atau NATO gitu nggak apa-apa. Sekjen katanya kata Tifa. Jadi orang kok ngomporin rakyat, memecah belah, bahaya nih, memang bahaya nih si Imam Mahdi palsu. Gimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar. Kalau pendapat saya ya, Tifa kan sudah bilang kalau Anies ini akan mendamaikan dunia, akan mendamaikan Israel Palestina, akan menjadi penyelamat dunia. Ya kok kemarin Iran sama Israel perang, Anies nggak kesana untuk mendamaikan. Terus kata Tifa, Anies akan menjadi sekjen PBB, menjadi presiden di Indonesia terlalu kecil. Aduh, kalau percaya omongan-omongan orang-orang kayak Tifa nih ya, stres kita lama-lama, putus urat-urat otak kita lama-lama teman-teman. Kalau percaya dengan kayak Tifa tuh, aduh bahaya teman-teman. Mengikuti kasus ijazah palsu dari awal sampai sekarang, saya jadi punya satu kesimpulan bahwa kalau pemimpin tidak bertakwa kepada Allah itu pasti culas, pasti zolim. Masa ada rakyat yang mempertanyakan ijazah pemimpinnya, kemudian dianggap kriminal, Gus Nur dan Bambang Ti di penjara misalnya. Padahal kan ijazah ini penting. Wong kita mau ngelamar kerja, kita mau melanjutkan pendidikan juga kan yang ditanya ijazah. Betul. Dan kita dipaksa menerima statement-statement yang menurut saya itu nggak cerdas. Kalau ijazah diperlihatkan akan chaos, memperlihatkan ijazah harus di pengadilan. Kok sulit itu gitu loh menunjukkan ijazah asli itu. Ya Allah, ya Robbi. Ya Allah. Pemerintah kita hari ini harus bersikap tegas, berani menyatakan kebenaran, tidak boleh berpihak kepada kebatilan. Kalau asli tunjukkan asli, kalau palsu tunjukkan palsu. Masya Allah, luar biasa. Tahu nggak kalian siapa itu teman-teman? Ali Baharsyah, salah satu pentolan Hizbut Tahrir. Tahu nggak kalian? Ingat nggak kalian? Kalau nggak salah ikrar khilafah yang terjadi di IPB. Kalau nggak salah 5 atau 6 tahun lalu gitu. Nah inilah ketuanya waktu itu, ketua dari Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, namanya Ali Baharsyah. Yang dimana BKLDK ini juga ideologinya sama dengan Hizbut Tahrir. Jadi ya sepertinya kawan-kawan Kojinuddin ini mulai bermunculan satu-satu ya kan, untuk menyerang Pak Jokowi. Apakah karena sakit hati mereka belum sembuh karena organisasi mereka dibubarkan oleh Pak Jokowi? Hah? Muncul ya kan rupanya ya kan. Ali Baharsyah, catat namanya teman-teman, Ali Baharsyah. Dia mantan ketua BKLDK, yang dimana ini adalah sayap dari Hizbut Tahrir. Jadi kita harus berhati-hati ya melihat orang-orang yang berkomentar terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan nanti akan kita bongkar satu persatu siapa sih orang-orang ini. Kalau ada yang muncul baru lagi kita bongkar lagi siapa sih dia. Kalau ada yang muncul baru lagi kita bongkar lagi siapa sih dia. Nah gitu teman-teman. Yang tadi ini HT udah positif banget, dan dia kemarin pernah dipenjara juga di era Pak Jokowi. Dia pernah dipenjara juga teman-teman. Saya kan minta uang untuk kegiatan ini kepada kawan saya. Yan, bisa bantu nggak untuk kegiatan? Aku butuh 20. Rupanya dengan Ian, itu di-offer ke Paiman. Dengan Paiman bukan dikasih 20, dikasih 15. Nah, dari 20 ke 15 kok pemerasan? Pemerasan tuh kalau dari minta 20, minta 1 miliar. Atau minta ratusan juta. Ini kan malah diturunin. Di mana logikanya? Jadi
Saya tidak tahu menahu pembicaraan antara kawan saya itu dengan Pak Imam. Tiba-tiba saya dapat kirimannya dari Pak Imam. Dan 15 bukan 20. Saya mintanya 20. Kan gitu. Terus dituduh saya memeras itu kalau 100 juta kan di atas angka itu. Ini malah diturunin. Jadi makin kacau di profesor. Ini berarti kejadiannya baru-baru ini, baru kemarin ini. Oke. Jadi saya menganggap waktu dia ngajak pertemuan makan, saya pikir ajakan ini diinisiasi oleh Pak Iman atau ini kawan-kawan tadi. Okay. Saya nggak kenal. Oke. Nah, saya diajak makan, terus dia menjelaskan, "Bang, abang memfitnah saya." Oh, kalau memfitnah saya minta maaf. Saya aktivis, dididik banyak senior. Kan dari Taufik Imas, Hariman Serigal, Buyung Nasution, Rahman Toleng, Marsilam segala macam. Itu orang mendidik bagaimana cara berpolitik. Kalau memfitnah minta maaf. Nah, saya minta maaf. Tapi kan saya minta maaf untuk yang ini. Ya kan? Nah, setelah saya dapat informasi banyak dari Yayasan Mustopo, dari kawan-kawan alumni, ya saya sodorkan lagi ke dia. Ini pernyataannya bahwa kamu memang belum saatnya jadi profesor. Waduh, Bitor. Ini orang ini kalau ngomong kayak apa ya teman-teman ya? Aduh, kayak nggak jelas gitu kalau dia ngomong ya. Bingung dengan orang ini teman-teman. Segala omongan-omongannya itu ya hanya katanya-katanya. Segala omongan-omongannya itu tidak bisa dia buktikan. Karena bukan dia sendiri yang melihat dan menyaksikan gitu. Dan tadi dia katanya kalau memeras itu di atas 100 juta ya kan. Kalau 20 juta bukan memeras. Aduh, dia tadi katanya uang untuk kegiatan kan? Ini uang untuk kegiatan apa nih Bitor nih? Apakah uang kegiatan untuk operasional mengusut ijazah Pak Jokowi? Hah? Anda minta duit gitu? Hah? Apakah untuk kehidupan pribadi karena Anda udah dipecat Bitor? Yang mana nih yang benar nih? Apakah Anda benar-benar memeras Bitor? Nah yang mana yang benar Bitor nih? Ini harus dijawab nih. Anda memeras atau enggak? Atau Anda minta duit ini untuk apa? Untuk kegiatan mengusut ijazah Pak Jokowi? Waduh, kalau iya berarti Anda nyodorin proposal kesana kemari gitu ya kan? Teriaknya tinggi itu. Orangnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi militan. Oke. Kayak Egy itu militan. Tuh Egy kemarin kan ikut ini. Iya. Dia bilang, nah sekarang udah ketakutan dia. Oh. Takut ditangkap polisi. Oke. Kalau nggak salah ngomong Egy waktu itu kan pernah berurusan sama abangnya yang di lapangan polisi. Dulu pernah berurusan dengan saya. Salah lapor ke Bareskrim. Kan si Egy ini udah tua, udah bengek. Udah napasnya bengek juga ya, udah ngos-ngosan. Saya cabut, saya datang ke Bareskrim, saya cabut ini saya. Nah sekarang kan ada ketakutan lagi. Kenapa sekarang dia ketakutan lagi? Dia tahu, dia 1 bulan aja dia di penjara itu nangis Bombay dari situ. Oke. Iya kan? Si Egy ini kan nggak bisa memegang mulutnya itu. Suka-suka dia. Saya kenal Egy kok, itu senior saya. Udah lama kenal berarti ya? Udah lama, saya udah lamanya saya kenal mereka ini. Mereka berbuat apa juga saya juga nggak usilan. Ya kan? Nah, kemarin udah ketakutan, kasihnya kan jadi korban itu yang namanya Roy Suryo dan segala macam. Tadi kayak Egy semua kan tadinya. Sekarang Egy nggak tanggung jawab. Gue nggak ikut-ikutan lagi ginian. Iya, melepas enak TPUA. aja dia bilang, gue masuk penjara. Dia bilang gitu. Nah ini. Jadi maksudnya inilah politik. Dia cuci tangan dia sekarang. Cuci tangan. Emang sudah ada mulai tanda-tanda bahwa ada mereka ini akan kena dampak dari laporannya Pak Jokowi? Kena. Kena ya? Kena apa? Kena ini penghinaannya. Jadi kalau misalnya kita membahas apa tuh ijazah. Ini kan sampai melenceng sudah ke perorangan. Sudah penghinaan. Nah ini nih Pak Jokowi itu nggak ini. Ya sudah kayak udah hukum aja. Kalau nggak itu nggak selesai. Iya. Kena ini. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun. 12 tahun malah. Iya. Makanya sih itu ketakutan. Wah, takut. Dia kan orang hukum, Segi kan. Dia tahu. Ya kan? Nah. Dia ngerti. Maka si Roy ini begini kelimpungan dia. Maka cari celah supaya diulur-ulur. Ya kita lihat aja besok kayak apa. Egy Sujana cuci tangan. Tapi benar teman-teman. Kalau kalian ingat ya, awal-awal Pak Jokowi melapor ke polisi itu ya, Egy garang banget tuh konferensi pers sama Koji Nudin, sama Roy Suryo, Rismon, ya kan?
Sampai sudah memberikan kisi-kisi nih kepada Roy Suryo, bagaimana model buinya ya kan, bagaimana model hotel Prodeo-nya, tidur sama siapa nanti. Udah dikasih kisi-kisi. Dan Egy Sujana juga bilang, kami tidak takut, kami akan melawan, kami akan membuka semua kebenaran. Waduh. Tapi sekarang saya sudah melepaskan jabatan saya, TPUA, saya sudah serahkan TPUA, jadi jangan dikait-kaitkan lagi saya dengan TPUA. Aduh, saya dikirimi hitman ketika saya di Malaysia, tapi saya kejar-kejaran. Ya gimana kejar-kejaran sama hitman? Anda aja pakai kursi roda. Gimana caranya Egy Sujana? Hei, ini dipakai makanya. Dan lagi ya, tambah ketika gelar perkara khusus, saya walk out. Tapi kata Roy Suryo nggak ada yang walk out. Aduh. Ini mulai tidak ada sinkronisasi nih antara Egy Sujana dan juga Roy Suryo. Ini apakah Egy Sujana mau menghindar, tidak ingin dikaitkan lagi dengan kasus ijazah palsu, hanya dia ingin agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, terus beliau minta maaf gitu ya kan? Terakhir kan dia ngomong gitu, ayo Pak Jokowi, tunjukkan aja ijazahnya, habis itu saya siap minta maaf kepada Anda. Waduh. Inilah bukti orang yang ingin lari dari tanggung jawab. Kalau Roy Suryo kan beda dan kawan-kawannya, ya tunjukkan saja. Nanti ya kami akan meneliti, kami akan melakukan penelitian. Itu asli apa palsu? Nah, kalau Roy Suryo masih konsisten di jalurnya. Kalau Egy Sujana udah agak-agak lari nih. Apakah karena nama Egy Sujana sudah hilang dari list di pembayaran dari Bohir? Atau Egy Sujana sudah mendapatkan uangnya sehingga dia tidak mau masuk lagi? Kecil nih uangnya nih katanya nih ya. Mungkin begitu ya kan? Mungkin teman-teman kali aja ya kan? Tapi ya kalau memang tidak seperti itu, ya syukur, berarti Egy Sujana sudah kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, ini yang harus kita cermati dengan seksama dari gerak-gerik gerombolan pembenci ini teman-teman ya. Tapi ya, saya salut dengan Roy Suryo, Tifa, Rismon. Mereka tetap setia berjuang bersama dengan kawan-kawannya. Ditambah dengan si Janes Syahan itu yang Sentana, si Michael juga itu dari Sentana. Mereka masih berjuang gitu. Masih terus-terus menyuarakan sampai-sampai tadi Tifa mengatakan mereka dijundul loh pasukan Allah yang selalu membawa kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran gitu ya kan. Selalu melawan kezoliman. Waduh, padahal kebalik. Mereka yang melakukan kezoliman, teman-teman. Dan tadi Abah Anies juga dirujak habis-habisan oleh kalau nggak salah Bung Ali juga namanya tadi itu ya. Karena ya mengkritik Pak Jokowi, mengkritik Pak Prabowo, katanya tidak pernah hadir di sidang PBB ya. Kalian bisa melihat dan menilai sendirilah apa yang dikatakan bro tadi itu. Dan Ali Baharsyah, salah satu pentolan HTI yang ketua BKLDK dulunya, sudah dipenjara dan bebas di zaman Pak Jokowi. Dan ternyata ya mungkin masih menyimpan dendam dengan Pak Jokowi ya kan, masih menyimpan amarah-amarah dengan Pak Jokowi. Jadi ya pasukan-pasukan HT ini mulai bermunculan satu persatu untuk menyerang Pak Jokowi dengan kasus ijazah palsu dan lain sebagainya. Ya karena mungkin eksistensi organisasi mereka juga sudah mulai redup, tidak muncul lagi. Dan ya mungkin kalian masih ingat seperti yang saya katakan tadi, ikrar khilafah yang terjadi di PB Bogor beberapa tahun yang lalu. Nah, salah satu motornya itu ya Ali Baharsyah juga, teman-teman. Inilah orang-orang yang kemarin getol dan juga aktif menyebarkan ideologinya di kalangan mahasiswa. Dan ini yang harus kita cermati gerakannya ya. Jangan sampai keluarga dan sanak saudara kita termakan propaganda mereka. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.